Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Johan Ciswada dengan NIM 211290035 dari kelas 5B. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah pragmatik. Di sini saya dengan materi yang berjudul teks, konteks, dan koteks. Jadi teks ini merupakan naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Selain definisi, menurut KKBI, pengertian teks juga didukung oleh berbagai ahli yang memberikan pandangan dan pendapatnya mengenai apa itu teks. Jadi teks ini dari tahun 1983 menyatakan bahwa teks merupakan tuturan yang monolog, non-interaktif. Dalam hal teks sebagai komunikasi, juga tahu Fairclough tahun 1995 juga menyatakan definisi teks. Ia berpendapat bahwa secara tradisional teks merupakan bagian dari bahasa tertulis yang secara keseluruhan bekerja seperti puisi atau novel, atau bagian yang relatif diskrit, pekerjaan seperti sebuah bab. Tidak jauh berbeda dengan pendapat para ahli lainnya yang mengatakan secara umum istilah teks digunakan terbatas pada bahasa tulis. Kemudian materi yang kedua yaitu konteks. Jadi konteks ini merupakan konteks ini bisa berkaitan dengan berbagai hal. Misalnya saja pada konteks budaya, pengetahuan, linguistik, sintaksis, dan situasi. Dalam KBBI mempunyai dua definisi dari konteks, yaitu satu, bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Kedua, situasi yang ada berhubungan dengan suatu kejadian. Sedangkan menurut Mulyana, konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan atau dialog. Kemudian materi yang terakhir yaitu koteks. Konteks ini menurut KBBI, konteks merupakan kalimat yang mendahului dan atau mengikuti sebuah kalimat dalam wacana. Definisi tersebut diperkuat oleh ahli, yakni Kridalaksana 2011.2.137 berpendapat bahwa konteks dapat diartikan sebagai kalimat atau unsur yang mendahului dan mengikuti sebuah unsur lain dalam wacana. Kemudian konteks ini merupakan posisi konteks dalam teks, yakni mendampingi teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran. Keberadaan teks yang terkait dengan konteks terletak pada bagian depan atau mendahului atau pada bagian belakang teks yang mendampingi. Jadi teks konteks itulah penjelasan dari konteks dan contoh dari konteks ini. Contohnya misalnya pada gerbang masuknya perkampungan atau komplek perumahan, maka kita akan mudah menemui tulisan yang berbunyi "Selamat datang". Dan sebaliknya ada tulisan
Selamat jalan. Hal tersebut merupakan contoh dari konteks. Itulah contoh dari materi yang terakhir, yaitu konteks. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.